lu gua, yang mau berteman lagi gua yang buang lu, tapi lu seolah-olah kayak saya akhiri kotak. Aduh Tuhan, sulit ya kalau udah tua Tuti makanya sering-sering di rumah Mbak, ya sering-sering di rumah, sering-sering sama keluarga, ya coba itu minta maaf dulu sama ibunya biar gak gestrek. Gue yang jauhin lu, tiba-tiba nggak ada kepetir, nggak ada geledek WhatsApp gue, doain ya, eh, anak gue mau pergi sekolah ke luar negeri. Kenapa ya? Kalau nggak temenan sama gue nggak viral, nggak is. Kenapa si tua Bangka tuh ngepost begitu tuh? Karena anaknya dibully. Lagian orang masalah dewasa, anak-anak ikut campur. Gak usah, jangan dilibatin anak-anak tuh kayak gue. Kalau masih post tua Bangka itu anaknya di brainwash, anak gue di brainwash, Askala dimaki sama lakinya. Terus lu juga ngapain? Telepon teman-teman lama gue, Kak Rene lah segala macem, disuruh milih temenan sama gue apa sama Nikita. Ya orang milih gue nggak punya track record nipu, nggak ada, boleh dicari. Gue nggak punya track record nipu, nggak pernah pakai uang orang untuk bisnis dan lain, nggak ada, nggak adanya gimana, nggak ada, paham nggak? Makanya coba lihat beberapa teman-teman gue udah unfollow lu kan, bukan gue yang nyuruh. Gue nggak pernah, kalau gue benci sama orang, teman-teman gue suruh benci sama orang itu nggak pernah. Gue nggak kayak lu, dia following kan, karena mereka sadar repel iblis, paham tak? Udah ngeruk orang nggak dibayar, banyak banget kelakuan buruk lo. Ntar juga orang-orang pada tahu. Yang jelas teman-teman terdekat lo aja udah unfollow lu semua. Teman-teman sahabat gua pun udah unfollow lu semua. Berarti apa? Lu yang troublemaker. Mereka nggak ada yang follow gue. Mereka gue suruh untuk unfollow lu. Gak ada, mereka dengan kesadaran diri penuh unfollow lu karena lu itu nggak tau lah mau ngomong apa. Nggak guna lu. Saja lu jangan repot ah. Nih makan. Itu keadaannya. Makanya kadang gue bingung sama si nenek-nenek tua Bangka itu yang durhaka sama ibunya itu. Kenapa dia tuh begitu ya juga ya? Gak usah malu kalau dibuang sama Nikita Mirzani tuh, gak usah malu. Jangan seolah-olah lu yang memutuskan pertemanan. Enggak, gue. Teman-teman lu aja tahu kok, sahabat-sahabat lu tuh. Malah lu nyuruh salah satu sahabat lu tuh telepon gua suruh tabayunin. Nggak mau gue bilang sama temen lu tuh yang depannya A, gue bilang nggak mau gue Kak, nggak mau gue berteman sama dia lagi, gue nggak mau kenal sama dia lagi, nggak mau gue. Dianya kejang-kejang. Sekarang kan beberapa sahabat gua, beberapa temen-temennya dia juga kan udah banyak yang unfollow dia kan. Itu bukan karena gua suruh temen-temen gua atau sahabat gua unfollow, enggak, karena mereka lihat sendiri, mereka merasakan sendiri, oh ternyata perempuan ini manipulatif. Setelah gua buang dan nggak berteman lagi sama gua, sejak gua nggak mau berteman sama dia lagi, semua franchise tutup karena dia nggak bisa jalanin bisnis guys. Ini gua kasih satu rahasia ya. Dulu sebelum COVID itu dia sempet, waktu masih temenan ya, ini kita ceritanya waktu masih temenan, dia tuh kan selalu tanya gua gitu, lagi ngapain apa segala macem, mau bikin apa. Nah gua mas dengan polosnya gue bilang gini, kayaknya aku mau bikin slim deh, aku mau bikin obat pelangsing gitu kan, soalnya kayaknya nih COVID ini nih orang pasti banyak makan di rumah nih, badannya pada gembala gitu kan. Udahlah gue ngomong dengan polosnya gitu ke si Fitri anjing ini ya. Gue ngobrol dengan polosnya, masih ada WhatsAppnya. Oh
dia launching juga ternyata slimnya. Bayangin, coba ternyata dia diem-diem dia bikin usaha yang produk yang sama kayak gue. Coba, ini gue kasih tahu aja, udah biarin, biar kalian pada tahu deh betapa gue blow onnya dia, dan dia tuh nggak, otaknya tuh nggak bisa jalan tuh. Nah itu, udah kan sebulan dia launching ya. Wah, tim gue kaget semua, tim gue kaget, semua orang kaget. Hah, dia ngeluarin masing juga katanya. Gue cek kan, oh iya anjrit kata gue gitu ya. Wah udah, gue sebenarnya udah gedek sama dia kan, tapi ya udah, gue senang tuh kalau head to head begitu kan. Akhirnya keluar tuh herbal gue, herbal dia nggak laku. Lihat herbalnya ada nggak dia jual lagi? Nggak ada. Skincare-nya ada nggak dia jual lagi? Nggak ada, nggak laku. Gue demen tuh kalau disuruh head to head begitu, gue demen. Oh cara lu begitu, lo ambil ide-ide gue semua. Oke ayo kita head to head. Dia tanya terus kan, gimana penjualan? Bagus lah penjualan gue. Kalau gue kan gue minum bener itu. Gue kalau jualan produk itu ya produk itu gue pakai. Jadi gue bisa mempromosikan dengan gampang bagaimana cara bekerjanya di badan. Properti gimana? Dia nggak punya properti guys. Dia itu cuman sales perumahan, tapi dia pengen ala-ala ada di, bukan sertifikat ya. Jadi kan kalau rumah itu sebelum jadi hak milik kita kan apa namanya tuh. Nah dia tuh ala-ala pengen ada di situ namanya. Tapi bukan properti dia tuh nggak punya banda guys. Dia tuh rumah yang ditempatin sekarang aja ya, yang ditempatin sekarang kalau kalian lihat tuh IG-nya yang sering foto depan rumahnya dia tuh, itu bukan rumah dia guys, itu rumah harta gono gini ya, lakinya yang sekarang sama mantan istrinya yang di Bali. Dia nggak punya apa-apa. Apa dia? Kalaupun dia bisa beli sesuatu, yaitu dari hasil nipu orang. Sosokan orang diajak investasi, sosokan orang disuruh taruh uang di usaha yang mau dia jalanin. Jadi dia gini tuh. Jadi dia gini nih cara kerjanya nih. Dia dateng, misalkan ke framing lah sama gayanya dia yang kemana-mana pakai blazer gitu kan. Terus dia bisa foto sama ibu jenderal ini, ibu jenderal itu. Padahal cuman foto doang, dia nggak kenal guys, nggak kenal. Ya yang kenal ibu-ibu jenderal tuh temen gue si Zack ya. Jadi pengusaha-pengusaha kampung di luar sana nih ke framing seolah-olah wah keren ya dia ini gitu kan. Nah terus si Fitri Anjing nih LS lah ngomong aku mau bikin usaha ini, tapi dia mau bikin usaha tuh dia nggak pernah mau taruh uang di usaha itu ya, tapi dia cari investor untuk taruh uang ke usaha yang mau dia bikin. Paham nggak maksud gue nih sampai sini? Paham nggak? Nah, seolah-olah dia pun naruh dana di situ, padahal dia nggak ada dananya di situ. Nah, dia carilah nih orang-orang blow on yang bisa diperes, yang bisa dikelecehin, yang bisa ditipu sama dia. Paham nggak? Seolah-olah ini usaha nih udah mau jalan, padahal belum, nyampe ke otaknya dia aja belum. Gitu loh. Itu caranya dia begitu. Kayak dia punya klinik, itu bukan klinik dia. Dia tuh sosokan pura-pura itu punya dia supaya ada orang mau taruh uang ke tempatnya itu. Yang punya klinik itu namanya Joy. Tuh gua kasih tahu tuh. Salon tinggal satu, franchise-nya udah tutup semua. Lu cek aja semua tuh, nggak ada. Nih contoh lagi, dia tanya gua waktu itu, bikin bisnis apa ya gitu kan, yang pasti orang pakai terus. Gue muter otak nih, yang pinter tuh gue guys. Gue kasih tau, mungkin karena gue ada darah Minangnya kali ya. Darah Minang itu kan Padang tuh kan jualan ya, otak muter gitu kan, duit pokoknya yang jadi duit apa gitu ya. Udah, terus gue mikir, gue pagi-pagi gue kasih tahu dia, gimana kalau kita bikin aja yang namanya baju tidur untuk anak-anak, itu pasti dipakai tiap hari tiap malam, gue bilang gitu kan. Udah, gue panggil temen gue yang jago bikin baju ya, Mbak Tari namanya itu. Udah tuh ngomong ya, bikin bajunya kayak begini ya, jadi kan baju tidur untuk anak-anak, bener nggak? Itu dari gua idenya. Terus sekarang IG-nya diambil sama dia untuk dipromosiin tas
tas apalah itu namanya, itu pakai IG gua, pakai IG baju tidur yang gua bikin. Ya betul tuh, baju tidurnya itu namanya. Anaknya berangkat sekolah ke luar negeri, guys, itu gratis guys, sekolah ke luar negerinya itu, kuliahnya gratis. Dia mana mampu nyekolahin anaknya kayak gua bayar gitu, mana mampu. Gratis itu, makanya anak tuh jangan dibawa-bawa dalam permasalahan orang dewasa, Fit. Anjing, ya biar anak lu tuh belajar. Sayang loh, itu kan gratis sekolahnya. Tak kalau sekolahnya udah nggak gratis lagi, kayak siapa lagi yang mau ditipu manusia sama lu? Orang udah pada tahu, udah banyak yang tahu. Kayak baju kan dia seolah-olah sekarang lagi bikin baju tuh sama perempuan bodoh juga itu. Itu idenya juga ngambil dari ide orang. Dia tuh nggak punya ide guys, sukanya ngejeplak ngambil ide orang. Nah itu dah. Itu juga yang di baju itu dia nggak naruh uang sama sekali, 1 sen pun nggak naruh uang. Gitu. Masalahnya apa sih kok bisa nggak berteman lagi sama dia? Masalahnya soal kejujuran guys. Soal kejujuran. Dia tuh padahal waktu gue ditahan di Serang nih ya, gue tuh udah bilang sama dia, bisa nggak kalau kesini jangan bawa wartawan melulu? Bisa nggak? Karena gue ini capek banget, jadinya dipersulit segala-galanya gue tuh di Serang gara-gara wartawan ada di situ terus. Jadi dia setiap datang tuh kayak mau jenguk gua tuh bawa wartawan kayak gitu-gitu. Yang lebih fatalnya lagi soal uang. Yang lebih paling gue benci, akhirnya gue nggak mau lagi lihat muka dia, gue nggak mau sebut nama dia, gue nggak mau tahu tentang dia, gue unfollow semuanya, ya gue blok, malah gue blok ya kan. Gara-gara anak gue dimaki sama lakinya dan dia tahu tapi dia ngebiarin, diamin aja gitu. Nah semenjak itulah gue nggak mau lagi gue najong. Gue kalau gue ketemu dia aja gue ogah. Gue kalau dia wawancara soal yang gue unfollow dia aja gue kagak mau. Bukan gue takut, orang udah geli udah jijik tuh beda ya say, sama takut tuh beda. Tapi kan gue diem. Gue 2 tahun tuh gue disindir-sindir dia saat live di IG, gue disindir, gue diem selama 2 tahun. Memuncaknya tuh waktu gue lagi kumpul sama ibu-ibu di sekolahan. Dia ibu-ibu ini bukan 1-2 orang yang ngomong ya, kita kan punya grup ya di setiap sekolah itu kan kita punya grup tuh, grup parents kan. Pada ngedeketin gua ngobrol, tadinya ngobrol biasa, terus ada satu yang nyeletuk gini, aku kasihan lo waktu itu sama Aska, nggak tega aku, katanya gitu kan. Kenapa mbak? Iya Aska ditaruh di belakang, diasingin, dijauhin sama temen-temennya. Terus ibu yang lain, iya mbak Niki, karena kita mau ngomong cuma nggak enak kalau ngomong di WhatsApp gitu kan, enaknya ketemu. Langsung memuncak gua. Nggak cukup lo ya, laki bini maki-maki anak gua si Aska sampai dia nangis, nggak cukup. Disitulah gue mulai speak up soal dia ya, karena gue nggak mau saya, apa urusannya anak gue dimaki, apa urusannya anak gue diasingin sama temen-temennya, apa urusannya? Nggak ada urusannya. Gue tuh nggak pernah ya mengikut campurkan anak-anak gue dalam urusan dewasa, nggak ada. Gue nggak pernah maki-maki anak, apalagi anak dia, anak orang, nggak pernah. Anak gue aja sendiri nggak pernah gue maki, nggak. Dimaki kenapa? Lu tanyalah sama lakinya itu yang pengangguran, kenapa dimaki anak gue sampai nangis kejer. Untung ada Teh Ati saksinya, dia yang nganterin. Soalnya anak-anak gue kan kalau pergi kemanapun pasti ada satu yang ikut. Gak ada, gue nggak mau, nggak boleh say. Kita kalau berantem sama orang dewasa ya berantem aja gitu, jangan bawa-bawa anak gitu.
Itulah kurang lebih guys. Kan dia posting foto, biarin aja, dia butuh validasi guys. Karena kemarin anaknya habis dibully, ikut campur urusan orang dewasa. Masa anaknya nantangin gue tinju? Kan gue gak pernah berantem sama anak kecil. Ya gue ngomong lah di story, gue gak pernah ribut sama anak kecil. Lagi yang gue tantangin ibunya, kenapa anaknya yang turun tangan? Gak ada, gue gak mau berantem sama anak kecil. Gitu, akhirnya dibully lah anaknya tuh. Ya dibully anaknya tuh, mungkin dia merasa bersalah kali ya. Ya mudah-mudahan tuh si Fitri merasa bersalah kali ya, Fitri anjing tuh ya, merasa bersalah kali ya sama anaknya. Akhirnya anaknya dibully satu Indonesia kan. Bikinlah dia postingan itu, pajang-pajang lah muka Eke. Enggak, gue gak peduli. Kalian jangan terpengaruh juga guys. Tipu daya muslihat, alah udah kebaca, dia mah udah kebaca sama gue. Bayangin, kalian tuh jangan sok-sok mengenal dia, baru temenan setahun sok-sok mengenal. Gue ini udah mau 5 tahun. Dulu tuh gue kayak biji sama dia, jadi yang lebih tahu tuh gue. Jadi kalau ada yang mendeklar, ada tuh cewek tuh berhijab juga tuh, entahlah hidupnya kayak gimana. Udah setahun kenal sama dia, dia orang yang gue nih 5 tahun, udah kayak biji. Gue lebih tahu dibanding orang-orang yang baru kenal itu. Logika deh. Logika. Gue ini kemana-mana berdua, sampai dia minta ditemenin ngegosip aja, minta temenin gue. Kemana? Mau kemana nih? Ada urusan kerjaan, gak taunya udah sampai malah ngegosip. Kalau mau gue bongkar semua mah banyak. WhatsAppnya dia tuh nggak ada yang gue hapus dari dia ngajakin gue ketemu, sampai gue tolak berkali-kali waktu gue masih dalam kasus perceraian sama Dipo. Ada gue. Jadi kalau jangan pada sok tahu, lu pada deh yang sok-sok aku mengenal dia kakak yang baik. Nah, kalau ada reak-reak nih gue keluarin. Logika netizen ya. Orang yang baru kenal setahun sama orang yang udah kenal hampir 5 tahun dempet kayak biji, lebih tahu mana? Lebih tahu siapa? Gue tanya. Lebih tahu siapa? Logika kalian pakai. Lebih tahu siapa? Gue tanya. Hah? Lebih tahu yang setahun kah? Atau lebih tahu yang 5 tahun? Ya, udah kayak biji. Coba. Logika lu dipakai ya. Yang enggak aja kalau ngomong. Ada lagi Suwaria juga bilang, aku mengenal dia baik sekali ini tuh. Kayak mana orang bisa ngomong orang tuh baik baru mengenal tuh dari mana? Gua aja nih kecelaah juga nih gara-gara salah Sokya. Gue pikir mah dia baik juga, tapi udahlah, kalau salah Sokya mah lupakan aja lah. Udah dulu guys, gue mau telepon anak gue ya. Mudah-mudahan nih dari cerita gue nih yang hampir 40 menit nih ya, kalian bisa puas ya sama hasil dari jawaban gue. Oke netizen, mudah-mudahan kalian puas ya. Kalian bisa mikir. Jadi kalau misalkan tuh orang bikin postingan apa-apa lagi, iyain aja udah. Kasihan juga udah tua. Ya, udah tua dia tuh. Si perempuan anak durhaka itu udah tua dia ya, biarin itu lagi lucu-lucunya. Umur segitu lagi lucu-lucunya, umur udah mau 50 tuh lagi lucu-lucunya. Jadi biarin aja ya, deh biarin dia seneng, iyain aja. Oke. Ay pamit dulu Ember, ini udah anak Eke udah pulang sekolah, harus di video call.